Halo, selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini Senin 3 Juli 2023 bersama saya Andin Wijaya. Dan saya Anggi DJ. Saudara, sejumlah informasi telah kami siapkan dan segera kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Kita simak inilah 2 cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Tim SAR Timika Papua Barat menemukan korban terakhir kapal longboat yang tenggelam di perairan Buruwai, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Dari 18 orang penumpang, 6 orang ditemukan tewas dan 12 lainnya berhasil diselamatkan. Pilot maskapai Susi Air Kapten Philip Mark Martens masih disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. TNI Polri terus memantau kondisi pilot Susi Air usai diancam akan ditembak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak organisasi Papua Merdeka segera bebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Martens. Hal itu disampaikan merespon ancaman kelompok kriminal bersenjata yang memberikan batas waktu untuk menebus pilot Susi Air, Philip Mark Martens. Informasi lainnya, Saudara, Kejaksaan Agung memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo pada Senin 3 Juli 2023. Dito akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G. Komisi Pemberantasan Korupsi akan ke Papua untuk mengklarifikasi pembelian makan dan minum Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB. Gubernur Nonaktif Papua itu menghabiskan 1 miliar rupiah per hari untuk keperluan makan dan minum. Saudara, Bareskrim Mabes Polri memastikan telah melayangkan surat pemanggilan kepada pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun akan diperiksa hari ini. Menyikapi pemberitaan adanya dugaan TPPO tindak pidana perdagangan orang di salah satu perguruan tinggi Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, pihak Polda Sumbar pihak Polda Sumbar saat ini masih mendalami bersama Bareskrim untuk mengungkap kasus tersebut. Sementara itu, seorang pemuda warga Kabupaten 50 Kota ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Payakumbuh karena diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO anak di bawah umur. Tersangka berinisial ZK menjual korban mawar kepada seorang pria hidung belang dengan imbalan Rp50.000. Akibat longsor yang terjadi di 2 titik Jalan Lahat, Pagaralam, Sumatera Selatan, sejumlah pengendara dihimbau agar berhati-hati saat melintas. Kita beralih ke informasi menuju pemilu 2024. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU menyatakan daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024 mencapai lebih dari 204 juta pemilih. Generasi milenial mendominasi dengan 33,60% dari total daftar pemilih tetap. Komisi Pemilihan Umum KPU RI menetapkan 823.220 tempat pemungutan suara pada pemilu 2024. Jumlah TPS yang telah ditetapkan tersebar di 514 kabupaten kota dan 120 negara perwakilan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPU RI menetapkan daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 berkisar 204.807.222 pemilih. KPU menjelaskan terkait adanya selisih 1.200.000 pemilih yang sebelumnya ditetapkan, yakni 205.853.518 pemilih. Sejumlah relawan yang tergabung dalam Komite Nasional Pemenangan Presiden Ganjar Pranowo di Jakarta berhimpun dan menggelar doa syukur guna bekerja secara aktif terjun ke masyarakat. Bakal calon legislatif maupun partai politik diminta tak sembarang tempat memasang baliho kampanye pencalonan, apalagi di kawasan hijau dan tak berizin. Selain dapat mengganggu ketertiban umum, pemasangan baliho tak berizin juga bertentangan dengan Perda Kabupaten. Informasi terkait liputan haji dan juga sejumlah informasi lainnya terkait Kilas Internasional akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi.
Warga Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan terpaksa membuka muara sungai secara manual guna mengaliri air yang menggenangi kampung mereka akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Barat sejak 2 hari terakhir. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan peninjauan di sejumlah lokasi yang terdampak musibah gempa bumi. Salah satunya di Gedung Taman Budaya Kabupaten Gunung Kidul yang mengalami kerusakan cukup parah. Ratusan ribu jamaah haji dunia termasuk Indonesia memadati Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi pada 2 Juli 2023 untuk melakukan sholat termasuk tawaf ifadah sebagai rangkaian wajib haji. Sementara itu, Kementerian Agama Republik Indonesia akan mengupayakan jemaah haji lanjut usia pulang lebih awal atau tanazul ke tanah air. Saudara, lebih dari 1.000 nasi kebuli dari olahan daging kurban dibagikan secara gratis dalam rangka perayaan Idul Adha 1444 Hijriah. Tidak hanya itu, sejumlah koki profesional membagikan ilmu memasak kepada warga dalam mengolah daging hewan kurban untuk menjadi hidangan nikmat dan sehat. Dari informasi kilas internasional, saudara, kediaman wali kota L'Île-aux Vincent Jeanbrun di pinggiran kota Paris, Prancis diserang dan dibakar massa. Kerusuhan terjadi di Prancis setelah terjadi penembakan terhadap seorang remaja oleh polisi pada 27 Juni 2023. Dan saudara, untuk mengetahui situasi keamanan terkini di Prancis, kita akan simak wawancara Maya Karim bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis merangkap Andorra, Monaco, dan UNESCO, Bapak Muhammad Umar, pada Buletin Dunia dalam berita berikut ini. Sementara itu, saudara, gelombang protes yang berujung kerusuhan terjadi di Prancis. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris mengimbau warga negara Indonesia yang tinggal di Prancis agar waspada dan menghindari titik-titik lokasi protes. Informasi lainnya masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, masyarakat Lato, Desa Watowara, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, memanfaatkan sumber daya laut di pesisir pantai utara Pulau Flores untuk menjadi salah satu potensi komoditas perairan. Salah satunya dengan membudidayakan rumput laut di sepanjang pantai Lato.